seperti apa sih Bang? Ya, kalau menurut saya sih dia hilangkan itu karena selama ini banyak memuji ya, dipuji-puji, wah celebrate luar biasa. Ternyata setelah dibongkar oleh Jaksa Agung, itu adalah hasil korupsi, maka masyarakat jadi berbalik arah. Tadinya memuji jadi mulailah membuli sama ngata-ngatai kan begitu, sehingga apalagi suaminya sudah ditangkap ya, Harvey Mois itu, maka istrinya atau siapapun itu ya mau nggak mau harus diamankan itu ya, diamankan untuk mengurangi massa atau bully-bulian daripada massa itu gitu. Tetapi yang saya sayangkan itu dari Jaksa Agung. Kenapa Jaksa Agung menyatakan 271 triliun kerugian negara, tapi yang diburu belum ada setengah triliun pun belum ada kayaknya. Setengah triliun pun belum ada. Minimal kan Jaksa Agung itu dia baru dapat poin ya minimal 10% ditangkap. Ya misalnya 27,1 triliun. Tapi ini 1 triliun juga belum ada. Baru hartanya siapa namanya perempuan siapa namanya? Helena sama siapa satu? Sandra Dewi yang diambil. Belum ada sekitar ya belum ada 500 miliar lah ya. Jadi ini kita sayangkan, apa ini apa? Maksudnya bilang 271 triliun kerugian apa gitu loh. Karena tidak sebanding dengan yang disita. Oleh karena itu kalau Jaksa Agung misalnya belum mengerti cara-caranya, saya kasih tahu supaya digunakan Undang-Undang Tipikor dan juga Undang-Undang PPPU gitu, pencucian uang gitu loh. Dijalankan seri dua. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian depan-depan udah diumumkan nih, yang di belakang belum. Yang di belakangnya siapa sih? Ya RBS dari RBT. RBS itu kalau sudah disentuh dia uang transaksi apa namanya judi online aja 155 triliun loh. Nah, bagaimana orang ini RBS ini hanya sebagai saksi? Ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tentu menghendaki lebih daripada itu supaya segera RBS ini dijadikan tersangka gitu. Bang, tentang kabar ini Bang, ini kan baru saja kita baru diinformasikan bahwa Sandra Dewi ini mempunyai IG yang hilang nih. Abang melihatnya dari segi praktisi hukum, melihat nih adanya upaya untuk menghilangkan bukti nggak sih Bang dengan menghilangnya IG dari kacamata Abang sendiri melihat seperti apa? Kalau menurut saya menghilangnya IG ya. Iya. Karena di sana pun banyak juga apa namanya bukti-bukti yang dia itu ada usaha-usaha dan di situ juga dia sempat memamerkan kemewahannya karena dia salah satu IG yang aktif gitu untuk bersosmed. Iya. Kalau menurut saya sih itu adalah upaya daripada Sandra Dewi untuk menghilangkan atau menyimpan itu barang bukti. Karena kenapa? Sebelumnya kan orang masyarakat itu kan memuji-muji, wah Sandra Dewi hebat nih, suaminya hebat nih, kaya banget, itu kan semua pujian buat mereka. Tiba-tiba Jaksa Agung kan mengungkap nih ya bahwa itu adalah hasil korupsi. Orang-orang kan otomatis kan mulai membuli. Maka karena kencangnya bulian itu ke IG-nya itu, maka otomatis oleh dia oleh orang-orangnya diamankan dulu, disimpan sementara gitu loh. Gitu. Kalau misalnya memang terbukti secara sah gitu, misalnya nantinya si Sandra Dewi itu dengan sengaja menghilangkan apa namanya sosmednya itu, abang melihat nih ini ada ini nggak Bang pelanggaran hukum nggak sih sebenarnya abang melihat? Sebenarnya Jaksa Agung sudah harus aktif. Jadi itu kan sudah diperkirakan oleh Jaksa Agung, maka oleh karena itu sudah disimpan lah itu semua, sudah di-download itu loh. Sudah di-download oleh Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung pasti sudah punya itu. Sudah di backup-nya. Cuma masyarakat kan tidak bisa lagi mengomentari karena sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang di belakang ini nih, ini kan semua di depan kan sudah Sandra Dewi
Abdul Muiz segala macam sudah ini nih, hartanya kan nggak sampai 1 triliun, katanya kan 221 triliun yang diambil orang-orang mengakibatkan kerugian negara kan. Ternyata yang disita-sita ini 500 miliar pun belum ada kayaknya kalau nggak salah ya. Baru hartanya si Sandra Dewi dan si apa namanya itu? Helena Lim. Nah, kemudian untuk meredam masyarakat ini kan, atau obrolan massa ini kan disimpan lalu itu. Tapi yang saya sayangkan 271 triliun itu kok cuma yang dapat belum ada 1 triliun. Harapan saya kan, atau harapan masyarakat kan minimal 10% lah dulu. 27,1 triliun. Kemudian orang-orang yang mempekerjakan mereka itu kan belum diapa-apain. Mereka itu kan pekerja. Orang di belakangnya belum. Antara lain itu RBS dari RBT belum dijadikan tersangka. Nah, kira-kira berani nggak Jaksa Agung ini menjadikan RBS dari perusahaan RBT itu jadi tersangka gitu loh. Itu yang kita tunggu. Jadi bukan cuma menjadikan suami Sandra Dewi maupun Helena Lim jadi tersangka gitu loh. Berani nggak Jaksa Agung menjadikan orang-orang bos-bosnya ini loh, si RBS ini kan jadi tersangka gitu loh. Kalau ini ternyata tersangka itu sudah kredit poin buat Jaksa Agung gitu loh. Tapi kalau abang melihat ini perlu juga nggak bang, apa namanya, Jaksa Agung ini terjun langsung gitu untuk, artinya kan bisa dikatakan dengan adanya penghilangan IG ini kan banyak masyarakat ini, netizen juga bertanya-tanya, ataukah mungkin dia berpikir bahwa ini sebenarnya ada konspirasi nggak sih antara itu, takutnya nanti ada opini-opini yang liar gitu, yang orang melihatnya ini karena emang sengaja untuk menghilangkan gitu. Ini perlu adanya ini nggak bang? Maksudnya kejaksaan ini turut andil gitu untuk. Ya, Jaksa Agung sudah punya ya, mana itu Autobiography itu sudah di-download itu dari Jaksa Agung. Nah, itu kan bukti-bukti ada kemauan mereka ya, punya rumah di luar negeri, menikah di luar negeri, segala macam di Australia, kemudian apa-apa yang mereka punya kan. Tapi kan itu kan hanya pekerja-pekerja depan. Yang di belakang mereka kan belum. Antara lain RBS tadi. Kalau RBS itu sudah dijadikan tersangka, itu baru kita angkat jempol ke Jaksa Agung. Gitu loh. Tapi kalau untuk saat ini kan agak sedikit lambat gitu loh dalam penanganan kasus ini bang. Maksudnya yang abang tadi bilang kan, maksudnya yang orang-orang aktor intelektualnya pun belum ada yang sampai saat ini belum ada yang bisa di ini. Nah abang melihat nih ada seperti apa sih bang ini yang kelambatan yang untuk proses hukumnya sendiri bang? Apa yang membuat Jaksa Agung ini agak sedikit lambat gitu dalam menangani kasus ini bang? Ya, harapan kita kan Jaksa Agung tidak melambat. Apalagi selama ini kan yang kita lihat itu ya, orang-orang itu ada juga RA gitu ya, yang mengumbar-umbar hartanya segala macam itu ya. Tentang penanaman ini juga bang, kan sempat ada isu juga yang sempat lagi beredar nih baru-baru ini, katanya ada juga yang katanya inisial artis inisial A gitu, wanita gitu, yang nantinya bakal akan di ini lagi. Ini sebenarnya abang melihat nih nantinya bakal akan ada mungkin public figure nggak sih, atau misal orang-orang itu yang nantinya akan bakal terjerat juga dengan kasus ini bang gitu. Abang melihat ada banyak juga nggak sih sebenarnya bang? Kalau public figure pasti ada, masih beberapa lagi itu. Tapi kan public figure ini hanya diundang saja untuk acara mereka, atau menjembatani mereka, atau terlibat di dalam bisnis mereka itu, gitu loh. Kalau misalnya public figure itu hanya sebatas diundang misalnya, ya itu kan dapat honor kan untuk undangan kan. Tapi kalau orang itu dilibatkan dalam bisnis mereka yang patut berlipat itu, ya itu oleh karena itu kita perlu kesabaran. Nah, cuman mendorong juga Jaksa Agung security picor supaya orang-orang itu serius membuat tuduhan dan menanganinya gitu loh. Jangan seperti ini, wah dicuri 271 triliun. Tapi yang dikumpulkan oleh Jaksa Agung udah berapa? 1 triliun juga belum ada.
itu kan bahan pertanyaan. Sedangkan 271 triliun itu kan angka yang fantastis luar biasa kan? Minimal 10% lah, 27,1 triliun. Ada nggak harta komisarisnya, misalnya siapa komisarisnya? Ada nggak harta direktur utamanya gitu kan yang sudah dijadikan tersangka itu kan berapa triliun misalnya? Kan harus ada. Tapi kalau dibilang 271 triliun yang dipanggil cuma saksi-saksi doang, itu kan sangat menyakitkan gitu. Jadi kalau RBS ini itu juga biang kerok daripada yang lalu-lalu itu untuk pembunuhan Joshua itu, menyiapkan pesawat itu seperti ke Bali misalnya, Inspektur Jenderal Sambo ya, kemudian menyiapkan pesawat yang pergi ke Jambi, siapa namanya itu, Brigadir Jenderal itu kan, nah itu yang menyiapkan semua pesawatnya, terus dilapor KPK bilang udah keburu lari ke luar negeri pesawatnya, udah di Eropa sekarang kan begitu. Nah sekarang ada lagi di permainan dia di Indonesia nih, mau sampai kapan negara kita ini dibuat main-mainan seperti ini gitu loh. Maka sudah waktunya orang Indonesia ini seperti kira-kira itu harus cerdas. Jangan hanya orang-orang kecil-kecil ini dijadikan tersangka, sementara yang di belakangnya yang hebat-hebat itu belum dijadikan tersangka gitu loh. Itu yang paling utama gitu yang perlu, supaya orang-orang itu yang di belakang layar ini dijadikan tersangka gitu loh. Iya. Bang, gitu tentang yang di undang-undang itu, berarti ya kan bisa dibilang harus mengembalikan uang yang